Pertama-tama kita masak karamelnya. Panaskan 125 ml air, lalu masukkan 150 gram gula pasir. Aduk-aduk hingga gula pasir mencair, dan hentikan adukan setelah butiran gula telah mencair keseluruhan. Biarkan hingga mendidih dan bergelembung. Sesekali berikan air menggunakan kuas seperti ini pada pinggiran panci bagian dalam untuk mencegah cairan gula yang lengket mengkristal. Tunggu hingga menjadi warna kecoklatan emas. Untuk warna karamel tergantung selera. Jika ingin lebih coklat gelap, maka panaskan lebih lama lagi. Matikan kompor lalu angkat panci. Dan kita akan memasukkan bahan karamel berikutnya, yaitu heavy cream atau whipped cream sebanyak 100 gram. Hati-hati saat memasukkan heavy cream karena akan mengeluarkan asap uap panas yang cukup banyak. Lalu segera aduk-aduk hingga merata. Setelahnya kita masukkan 100 gram mentega. Pada proses ini kita mengaduknya sedikit lebih lama untuk memastikan mentega tidak menggumpal sehingga menghasilkan karamel yang lembut. Jika kamu ingin warna karamel yang lebih kecoklatan, maka kamu panaskan sedikit lebih lama sebelum memasukkan heavy cream dan mentega. Dan untuk rasa karamel, jika kamu menggunakan mentega, maka biasanya sudah ada rasa asinnya. Kecuali jika kamu menggunakan butter yang unsalted, maka kamu wajib menambahkan sedikit garam. Sampai pada tahap ini, pembuatan karamel telah selesai. Dan kita lanjutkan pembuatan churros. Panaskan 230 ml air. Masukkan 70 gram mentega. Lalu 20 gram gula pasir. Dan berikutnya ini opsional, kamu boleh tambahkan sedikit vanila untuk memberi aroma. Aduk hingga merata. Setelah mendidih, kita masukkan 160 gram tepung terigu. Langsung diaduk-aduk agar tepung tidak menggumpal. Matikan api kompor sambil tetap mengaduk adonan churros. Setelah adonan tidak lengket lagi seperti ini, diamkan selama kurang lebih 15 menit. Sembari menunggu, kita siapkan cetakan churros menggunakan botol plastik. Buka tutup botol, lalu kita sayat membentuk gabungan antara tanda silang dan tanda tambah. Kira-kira menjadi tanda seperti ini. Dan agar churrosnya berdiameter, kita tekan-tekan bagian dalam tutup ke arah luar hingga membentuk corong seperti ini.
Step berikutnya, potong 1/4 bagian atas botol. Lalu masukkan ke dalam ujung plastik. Gunting sedikit saja bagian segitiga dari ujung plastik untuk tempat keluarnya adonan churros. Nah, cetakannya sudah jadi. Putar kembali tutup botol saat kita akan mencetak adonan churros. Sekarang kita kembali ke adonan churrosnya. Untuk tahap terakhir, masukkan 3 butir telur ke dalam adonan churros. Pastikan adonan sudah tidak panas lagi ya. Lalu aduk hingga merata. Sekarang kita siap untuk menggoreng. Masukkan adonan churros secukupnya ke dalam plastik cetakan. Sembari kita mulai untuk memanaskan minyak. Setelah minyak kira-kira sudah cukup panas, kita cetak churros langsung di atas minyak penggorengan seperti berikut. Panjang pendeknya churros sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah churros matang berwarna sedikit coklat muda, angkat dan kemudian tiriskan sebentar. Sekarang kita siapkan untuk taburan churrosnya. 2 sendok makan gula pasir butiran kecil dan 1 sendok teh bubuk kayu manis. Jika kamu tidak memiliki bubuk kayu manis, kamu bisa memblender atau mengulek batang kayu manis yang disangrai terlebih dahulu. Aduk kayu manis dan gula pasir hingga merata. Setelahnya, masukkan churros yang masih hangat ke dalam campuran gula dan kayu manis. Taburi secara merata gula dan kayu manis pada churros yang masih hangat. Kemudian plating churros pada piring cantik dan siap disajikan untuk camilan di rumah. Selamat mencoba ya!